topiknya walking in the chosen path. Jadi berjalan di dalam jalan yang telah dipilih, menjalani satu komitmen yang sudah kita pilih, khususnya di tahun ini, bahkan bukan tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Nah, teks yang akan saya pakai di sini, dan kita akan coba kerucutkan apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dengan teks ini. Saya akan bacakan, silakan jemaat penyimak. Kata-katanya seperti ini, yang saya pakai terjemahan bantuan. Kata-katanya begini, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini, perhatikan, kehidupan dan kesejahteraan, atau kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak, diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika kamu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, ayat 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Saya biasanya kalau membagikan firman Tuhan selalu membingkai ketika teks Alkitab itu ditulis, kira-kira latar belakang apa yang mendasarnya. Saya sebutkan Deuteronomi. Deuteronomi itu kitab ulangan di dalam bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya begitu. Jadi beberapa penafsir mengatakan kitab ini ditulis untuk mereimajinasi, membayangkan ulang. Membayangkan ulang apa? Bagaimana Israel yang di Mesir dipilih oleh Allah dibebaskan dari statusnya sebagai budak menjadi anak raja. Israel itu Israel. El itu Elohim, itu putra. Menjadi putra raja. Lalu setelah dibebaskan melalui pemilihan tersebut, dibangun menjadi satu umat. Masih ingat ya, di kitab Keluaran dibawa ke Sinai, dijadikan umat, diikat oleh perjanjian Sinai. Dan ini terjadi kalau di dalam kitab Ulangan seakan-akan melihat ke belakang. Nah, dalam kitab Ulangan ini bangsa Israel sementara berhadapan dengan tanah Kanaan. Jadi mereka akan masuk di sana. Kalau keluar dari Mesir, dihitung berapa jumlah orang-orang yang berusia 20 tahun sampai 50 tahun agar bisa ikut berperang membangun negeri, maka dalam kitab Ulangan dihitung ulang, diingatkan ulang, seakan-akan dikatakan begini, dulu aku pilih kamu, latar belakang kamu gak bagus, bukan kelompok dalam bahasa Dewanya Siu Ciao, tapi gak ngerti ya gak apa-apa. Tapi bangsa kuning, gak punya harapan, kerja hanya apa? Buat bata. Hasilnya untuk siapa? Negeri orang. Asal tahu saja sampai sekarang simbol kebesaran Mesir itu apa? Piramid. Siapa yang bangun? Tuh, budak-budak itu. Hanya itu. Nah, aku gak mau. Aku ingat akan janji pada Abraham. Aku pilih, aku bebaskan kamu. Setelah itu dibawa keluar dari Mesir, ada pengalaman pembebasan, jalani beberapa mukjizat sampai di Sinai. Di Sinai diikat tuh dalam Keluaran pasal 19 dan 20. Kamu dijadikan umat. Aku buat perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, aku akan menjadi Allah kamu kalau kamu loyal, kalau kamu tunduk melakukan segala perintahku. Tapi kalau kamu enggak, aku pun gak akan bisa jadi Tuhanmu. Aku hanya bisa memberkati kamu kalau kau tetap berjalan di sini. Mereka pilih itu. That is choose, itu pilihan. Nah, sekarang akan masuk tuh ke tanah perjanjian setelah 40 tahun berjalan.
Itu 40 tahun berjalan di padang belantara. Itu kalau bisa bertahan itu mujizat loh. Kalau ada yang pernah pergi ya, saya sempat ada di Qumron, di tempat penggalian Alkitab. Gak terlalu panas udaranya, cuma 45 derajat. Nggak lamun jalan di padang gurun 45 derajat jadi kasreng. Sehingga butuh yang namanya AC. AC tapi kan belum diketahui, belum diketemukan. Buat tuh tudung awan. Kita kan buat begitu ya, lalu ditiupkan dari timur ada angin, tuh jadi AC alam. Dan yang jalan tuh bukan 1 2, banyak. Sehingga jalan di tempat panas pun bisa nyaman. Mata bisa ketap-ketip gitu ya, seperti beberapa di antara kita. Tunduk maksudnya. Nah, sekarang kamu akan masuk di sana. Kalau sudah di sana, hidup nyaman, tentram, tidak lagi jalan, tidak lagi hidup dalam kesusahan. Di sini diungkap ulang. Itu yang dimaksud dengan kitab Ulangan. Agar kamu tahu tuh, jangan lupa kepada kulitnya, awalnya seperti apa. Sehingga ini diucap ulang untuk mengingat. Di televisi ada acara melawan lupa. Ingat ulang kasus Munir. Agar tahu bahwa perjalanan bangsa kita itu tidak selalu mulus. Tidak selalu dengan keadilan. Ada carut-marut sejarah. Dan itu harus memberikan satu mawas diri agar hati-hati. Itu diucap ulang tuh seperti begitu. Sehingga waktu Israel di tanah perjanjian sukses, ingat loh, pilihan kamu dulu, kamu dibebaskan, bla bla bla. Itu seperti begitu. Dan agar kamu tetap setia pada perjanjian. Dan saya sebutkan di sana setia pada perjanjian, hidup menurut jalannya, perintahnya, ketetapan dan peraturannya. Ini satu komitmen. Itulah yang dimaksud dengan menjalani apa yang sudah dipilih. Dan itu akan memastikan bagaimana bangsa Israel kelak di depan. Mereka akan hidup diberkati, tetap di negeri kalau tetap pada perjanjian. Tapi kematian dan kecelakaan dibuang dari negeri kalau tidak berjalan di dalam perjanjian. Dengan demikian, walking in the chosen path, apa yang dipilih dan dijalani berarti menjalani hidup di dalam perjanjian kepada Allah. Saya harap bisa paham. Ini belum masuk khotbah ya, baru ngobrol-ngobrol aja. Coba kita lihat insight-nya apa ya? Apa saja yang bisa kita petik, yang bisa kita dalami dari teks yang baru kita baca ini. Paling enggak saya tawarkan 4 dari apa yang kita baca. Dan kita kerucutkan kepada menjalani panggilan yang sudah kita pilih. Apa yang sudah kita pilih dan kita jalani yang pertama. Bukan karena terpaksa, tetapi ekspresi apa? Kasih. Jadi ketika Israel memilih untuk mengikat dirinya dengan perjanjian, itu merupakan satu ekspresi apa? Kasih. Teksnya dalam pasal 30 ayat 16. Saya tuliskan di sana. Pada hari ini, aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi. Berarti ketika mereka memilih untuk menjalani perjanjian, itu karena apa? Kasih. Jadi sekali lagi pilihan adalah ekspresi kasih. Ekspresi sukacita, bukan terpaksa. Karena di dalamnya ada pengalaman yang disebut dengan pengalaman emosi. Kapan pengalaman emosi dibentuk? Waktu mereka jadi muda, dibebaskan menjadi anak raja. Dan itu tidak bisa diteorikan. Harus dialami. Hanya orang yang mengalami kasih, orang mampu menjalani dengan apa? Kasih. Saya punya satu staf, sekarang sudah almarhum. Waktu dia melihat saya memeluk anak saya, mencium anak saya, dia kelihatannya asing. Saya kaget. Dalam waktu senggang saya dekati dia, saya tanya, apa ada sesuatu?
Iya, saya tadi lihat bapak peluk anak, itu biasa kan? Di sini ada orang tua kan kalau peluk anaknya, cium terus ekspresi kasih. Dia sulit. Lalu saya tanya kenapa? Baru dia ceritakan. Sejak dari 3 bulan dia sudah tidak punya lagi papi. Sehingga dia tidak tahu apa itu namanya dipeluk papi dan dicium papi. Dan dia tinggal di dalam keterasingan dengan hal yang seperti itu. Akibatnya ketika melihat seorang papa memeluk seorang anak, bagi dia positif, bagaimana itu bisa terjadi? Bapak ini bisa tangkap yang saya maksudkan. Hanya ketika orang yang dibesarkan dalam kasih, dalam pelukan, kelak anaknya itu akan mampu memeluk anaknya kembali. Itu pembelajaran. Ini yang saya maksudkan. Ketika orang mengalami kasih, pembebasan dari Mesir, maka ketika dia menjalani, dia melakukannya hanya di dalam apa? Kasih, sukacita, bukan karena terpaksa. Saya rasa apa yang dituntut oleh Allah ketika bangsa Israel melakukan pemilihan, Allah menginginkan mereka bukan melakukan secara mekanis tanpa rasa sebagai satu kewajiban, tetapi harus hadir dari apa? Tanpa kasih, meaningless. Cerita lagi ya, karena kan biasanya kalau lihat dari muka-mukanya saya melihat di sini. Biar gak tegang. Seorang teman saya bercerita begini, satu kali ada sepasang anak muda di satu komunitas. Anak muda ini saling jatuh cinta, membangun relasi, mengasihi Tuhan dua-duanya. Akhirnya mengikat pernikahan. Dan mereka tumbuh di dalam satu komunitas gereja yang bisa dikatakan tumbuh menjadi satu keluarga yang ideal. Mereka menjadi suami istri, memiliki 2 putri. 2 putri ini tumbuh dengan baik, dengan sehat, sampai bisa kuliah dan lulus sarjana dua-duanya. Tidak pernah terjadi yang namanya percakapan. Ini namanya keluarga sakinah. Tapi satu kali sang istri bilang begini kepada sang suami, "Dad, I want to ask something. Saya mau bicara sesuatu dengan Papa. Boleh nggak?" "Waduh, Papa ini lagi sibuk kerja. Nanti deh, malam." Oke. Malamnya di waktu setelah makan malam, anak-anak sudah melakukan aktivitasnya, mereka berbicara berdua. Dan si istri ini bilang begini, "Saya mau bicara, tapi Papa jangan marah ya." "Enggak lah, serius lu?" "Ya, enggak." Barulah si istri cerita, "Papa tahu waktu kita menjalin hubungan dari sejak muda, sampai akhirnya menikah, membangun keluarga, memiliki 2 putri yang tumbuh. Orang-orang menyebut saya orang tua yang bertanggung jawab, mama yang bertanggung jawab, dan menyebut papa suami yang bertanggung jawab. Saya membesarkan anak tidak kurang suatu apapun, tidak pernah terlambat dalam segala hal. Cuma satu saya mau katakan, tolong jangan marah. Suami ini penasaran apa? Saya lakukan itu sebetulnya bukan karena kasih, tapi kewajiban. Kira-kira mau diteruskan nggak? Mau diteruskan nggak keluarga ini? Kalau seperti begini mau diteruskan nggak suami istri? Jadi sang istri begitu ideal membesarkan anak, tidak pernah menyakiti suami, rajin di pelayanan. Cuma dia lakukan itu semua karena masalah I am just a wife. Saya wajib. Alkitab katakan begitu. Tanpa rasa. Ini kira-kira mau dilanjutkan gak hidup keluarga ini? Mudah-mudahan memberikan masukan apa yang saya ungkapkan, betapa pentingnya kasih. Itu sebabnya ketika berbicara jemaat Efesus, kamu dalam lo jatuh karena kehilangan kasih. Periksa di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangun. Sehingga ketika berbicara Taurat itu dilakukan bukan karena kewajiban, tapi ekspresi apa? Rekan-rekan, lakukan perintah Allah bukan karena kewajiban, bukan karena tradisi. Saya pernah melihat seekor anjing berdoa dengan tuannya. Mungkin pernah lihat ya di YouTube di mana.
Itu kira-kira masuk surga nggak tuh anjing? Kadang-kadang, sorry, manusia lupa doa loh. Eta masih ingat doa tuh anjing. Apa bedanya? Dia lakukan hanya karena masalah diperintah oleh sang Tuhan. Francis Schaeffer di dalam satu tulisannya mengatakan begini. Malaikat mulai bernyanyi dengan begitu hebat. Dan umat senang mendengar nyanyian malaikat. Tetapi mereka iri dengan umat Allah. Karena apa? Umat Allah menyanyi mungkin tidak bagus, tetapi nyanyian yang diungkapkan karena pengalaman kasih dan penebusan. Malaikat bisa bernyanyi baik, tapi mereka tidak mengalami penebusan. Sehingga mereka disetting memang hanya untuk melayani Tuhan. Kita memiliki kebebasan. Dalam kebebasan kita bukan di dalam rasa kasih untuk apa? Melayani Tuhan. That is yang pertama. Kalau kita mengatakan walking in the chosen path, pegang itu sebagai ekspresi kasih. Yang kedua, memilih melakukan apa yang sudah dipilih. Itu adalah keniscayaan di dalam perjanjian yang di dalam kita baca. Kenapa? Teks ya, pasal 30 ayat 16. Hari ini dikatakan aku memerintahkan. Apa yang diperintahkan? Ngasih. Itu niscaya loh, perintah itu. Hidup menurut jalannya, itu perintah. Keniscayaan itu. Pegang pada perintahnya. Hidup dalam ketetapannya. Hidup dalam peraturannya. Semuanya apa? Niscaya. Jadi sekali lagi, walking in the chosen path, ini bukan opsi. Kamu diselamatkan, dikeluarkan dari Mesir, satu saja. Bukan untuk pilih. Lakukan itu perintah. Waduh, tidak ada hal yang lain. Jadi sekali lagi, gerakan kasih mendorong kita untuk memilih dan melakukan itu. Pasal 30 ayat 14, aku menghadapkan. Pasal 30 ayat 15, aku memerintahkan. Pasal 30 ayat 20, pilihlah. Saya mengajar, saya memberikan training, saya seorang instruktor, di samping saya menggembalakan. Karena itu saya membutuhkan asupan. Asupan itu masukkan informasi. Saya butuh baca, butuh dengar berita, sehingga itu membuka wawasan saya. Nah kebetulan saya mengajar fak-fak yang tidak terlalu disenangi oleh dosen-dosen yang lain. Kayak mengajar filsafat begitu. Wah itu mengajar itu nggak ada sukacita ibadah. Nah akibatnya saya harus banyak membaca buku. Jadi saya baca buku-buku seperti Karl Marx, Confucius, Buddhis, Plato, Socrates, di dalam keterbatasan bahasa yang saya miliki juga. Saya baca juga cerita-cerita, kisah-kisah, novel-novel aktual. Bahkan saya baca juga Churchill, tahu Churchill ya? Cerita silat. Koping ho, Pak Akto, berbedil sundut lah, zaman tai kotok di lebuan. Kata kalau baca sampai 40 ya sapu poin lah, makan dia lupa. Nah, ini yang saya sampaikan apa? Waktu saya baca buku Socrates ya, filsafat, atau saya baca buku Confucius, boleh nggak saya tidak setuju dengan pandangan mereka? Boleh. Saya baca Karl Marx, seorang pencetus komunisme, pandangannya seperti apa? Boleh nggak saya tidak setuju? Boleh. Tapi rekan-rekan ketika Anda membaca Alkitab, berhadapan dengan Yesus, boleh nggak setuju? Yesus tuh hanya bicara sederhana, kamu di pihakku, temanku, saudaraku. Tapi kalau di hadapanku, melawanku, kau jadi lawan. Sehingga ketika kita berbicara tentang masalah pemilihan, berjalan dalam pilihan, itu
absolutis. Harus dilakukan. Walaupun dasarnya adalah kasih. Satu kali Israel yang dibebaskan dari Mesir akan masuk di dalam tanah yang namanya tanah Kanaan. Di sana mereka akan berhadapan dengan ilah-ilah Kanaan. Dari sana kan kita kenal ada yang namanya Baal, Asitoret, Dagon, dewa-dewa Kanaan. Allah tahu. Sehingga dia meminta umat untuk komit. Apakah engkau akan memilih ketetapanku atau menuruti jalan bangsa-bangsa asing? Sehingga sekali lagi yang namanya pilihan itu keniscayaan tidak bisa dilawan. Hari ini mungkin kita tidak berhadapan dengan dewa-dewa asing ya, seperti Asitoret yang begitu Dagon. Tapi kita berhadapan dengan dewa-dewa modern yang kadang-kadang mematahkan komitmen kita kepada Tuhan. Sila yang pertama itu yang paling berat. Keuangan yang Maha Esa. Pak, kalau udah ketemu itu susah tuh antara komitmen dengan Tuhan. Hidup manusia kan seperti kereta api ya. Kalau di Bandung bunyinya gini, susah. Ada banyak hal-hal yang lain yang bisa menjadi ilah, tetapi percayalah, ini keniscayaan. Yang ketiga, pilihan menjalani panggilan Tuhan bagi bangsa Israel itu menuntut sikap apa? Loyalitas. Mengasihi berarti menuruti jalannya. Memilih itu berarti berpegang pada perintahnya. Menjalani pilihan berarti melakukan apa yang ditetapkan dan peraturannya. Jadi semuanya bersikap apa? Loyal. Meskipun demikian, loyalitas ini merupakan ekspresi kasih yang tidak kaku. Saya sebutkan, tidak terpaksa, bukan karena tekanan, tapi terbebas daripada tekanan. Karena apa? Pengalaman. Jadi pengalaman pembebasan di Mesir itu membangun loyalitas. Membangun komitmen untuk melakukan seluruh perintahnya. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu itu sifatnya natural. Artinya gini, ada api, sifat api itu panas. Kalau dipegang panas. Cemburu merupakan eksistensial, tetapi bukan cemburu buta. Cemburu itu merupakan sisi lain daripada kasih. Dengan demikian ketika Allah membebaskan umat dari Mesir, otomatis dia menuntut loyalitas daripada umat. Dan tidak pernah memberikan sedikit pun celah agar umat kompromi dengan ilah-ilah yang lain. Saya berikan gambaran seperti ini. Bapak Ibu kalau satu kali ya, istri atau suami yang kita kasihi ngomong begini, Pak atau Mah, boleh nggak dalam 7 kali 24 jam 1 jam aja saya dengan yang lain? Akan bayangkan 7 kali 24. Jangan saya jangan gede-gede 1 menit. 7 kali 24 jam, saya minta dari 7 kali 24 jam, nggak 1 menit. Jam lain. Coba aja nanti di rumah bicara. Hasilnya seperti apa bisa dibayangkan bukan? Kamu tuh di KKPL halus. Loh kenapa? Ini loyalitas. Lah kan kecil. Kecil itu dalam Alkitab memberi arti, bukan tanpa makna, bukan tanpa arti. Sehingga sekecil apapun, no bagi Allah. Oh, itu namanya memilih. Artinya loyal. Kalau
hari ini papanya tiba-tiba saya disergap dengan roh kebaikan, begitu mentraktir satu Jumat ini untuk minum ke Starbucks ya. Puji Tuhan. Untuk ilustrasi. Nah, lalu saya katakan begini, pilih yang paling enak. Kok tak sakar kebak nu paling menang. Tapi sebelum minum saya bilang begini, izinkan saya meneteskan racun seujung jarum. Ada yang bisa lihat ujung jarum nggak? Nggak bisa dilihat ujung jarum. Arti kecil sekali nggak? Kira-kira ada yang bersedia? Kan saya yang traktir. Wah, nggak sok. Gak bakalan kita rela. Lalu saya bilang, kan sedikit. Sedikit pun itu apa? Berarti kecil memberi. That is loyalitas. Bagi Allah, Dia adalah Allah yang ingin seluruhnya dikasih. Kita loyal untuk melakukan apa yang menjadi pilihan Dia. Yang keempat, menjalani apa yang sudah dipilih itu pasti akan berdampak holistik. Hari ini aku berhadapan kepadamu kehidupan dan berkat atau kesejahteraan, tapi juga kematian dan celaka. Itu pasal 30 ayat 15. Hidup bertambah banyak dan diberkati atau sebaliknya. Makna shalom di dalam teks perjanjian lama itu luas. Di samping hidup tetapi juga kesejahteraan. Kesejahteraan itu memiliki anak. Itu sebabnya ketika orang menghadapi yang namanya mandu, dianggapnya orang tersebut sementara bermasalah dalam teks perjanjian lama. Dengan demikian ketika berbicara tentang shalom berarti dia hidup, dia diberkati di tanah, tidak dibuang dari tanah, diberkati hasil tangannya, memiliki anak cucu, di dalam keadaan damai dan sejahtera. Itu hal yang luas. Tetapi dampak ini hanya bisa didapatkan ketika bangsa Israel menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga dampak holistik ini hanya akan terjadi ketika Israel memilih untuk menjalani perjanjian. Pilihan bertaut dengan dampak loyal pada perjanjian, hidup sejahtera dan diberkati. Tetapi melawan maka kematian dan kecelakaan. Dan yang menarik, Taurat itu meresap dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Israel. Karena itu ketika umat tunduk kepada perjanjian, maka secara politik, sosial, ekonomi, kultur, ekonomi, masyarakat itu akan nyaman. Taurat itu bukan hanya berisi masalah ajaran agama, kalau kita baca dalam perjanjian lama, tetapi juga menyangkut yang namanya masalah hukum politik. Coba lihat, memang betul ada hukum imamat bukan? Tetapi ada juga hukum-hukum yang lain. Apakah ada masalah ekologi di dalam Taurat? Ada. Allah menciptakan harus memelihara taman. Itu jelas. Dan itu merupakan masalah ekologi. Apakah ada masalah hukum politik? Ada hukum raja di sana. Ada hukum sipil. Ada hukum aturan yang Nah, kalau ini dilakukan, maka seluruh negeri akan mengalami damai dan sejahtera. Karena itu di dalam kepemimpinan tradisi perjanjian lama, politik, sosial, dan yang lain-lain dipimpin oleh raja, tetapi masalah keagamaan dipimpin oleh imam. Ketika dua-duanya menyimpang, Allah bangkitkan yang ketiga yang namanya nabi yang akan menegur kedua hal ini agar balik lagi kepada jalan Allah. Sehingga peran nabi sangat strategis. Ketika imam baik, spiritualitas baik, raja baik, politik, ekonomi itu akan baik. Dan dua-duanya diarahkan oleh nabi yang baik. Dengan demikian, ketika mereka melakukan Taurat dengan baik, dampaknya menyeluruh bagi mereka. Itulah apa yang diungkapkan di dalam teks yang baru kita baca. Menarik. Nah, sekarang kalau kita memahami seperti itu faktanya, kejadiannya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan ketika kita mengerucutkan dalam satu topik atau tema walking in the chosen path, berjalan di dalam lorong pilihan yang sudah kita
putuskan. Saya rasa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Firman Allah dimengerti baik, tetapi kalau kita tidak lakukan, tidak akan pernah kita mengalami perubahan. Nah, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengalami berkat-berkat apa yang sudah kita pilih, kita jalani sehingga kita memiliki dampak daripada pilihan kita? Saya tawarkan 3, gak bisa dihindarkan. Jalan masuk untuk kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan kalau kita ambil sebagai suatu bagian yang pertama dari menjalani pilihan adalah miliki relasi dengan Allah. Tidak ada jalan yang lain dan tidak ada jalan yang bisa kita tentukan. Allah memberikan kisi-kisi, jalan menuju berkat, dan memilih untuk menjalani tersebut adalah memiliki relasi dengan Allah. Tradisi perjanjian baru mengatakan kita membangun hubungan dengan Yesus, dengan Kristus. Relasi pengalaman dengan Kristus sebagai satu pintu masuk untuk kita mengalami berkat-berkat Allah. Itu menjadi satu energi, menjadi satu kekuatan, menjadi satu kuasa, menjadi satu power untuk kita bisa menjalani. Kalau kita bisa mengalami berkat-berkat Allah, itu tidak ada pintu yang lain. Hanya satu pintunya, terhubung, terrelasi dengan siapa? Kristus. Bapak Ibu boleh memiliki yang namanya kulkas dengan merek yang paling hebat. Sebutkan aja merek apa? Merek Cengkuang Tai David Chiang. Tapi kalau itu nggak terhubung dengan listrik, kok. Satu kali saya pernah masuk ke Manado tahun 2000 untuk memfollow up satu hasil Raimuna. Eta nggak follow up, jalan sampai ke Geledegannya. Tahu Geledegan? Leuweung. Nah, sedang panen apa? Panen cengkeh. Wah, kalau Manado sudah panen cengkeh, duit itu bisa pakai karung. Karung betul, didudut. Waduh, itu uang banyak sekali. Gak ada listrik di sana. Tapi handphonenya hebat-hebat. Gak ada listrik, saya bilang. Pasti gak ada sinyal. Pas saya lihat handphonenya, hanya main ular-ularan kan dulu. Saya bilang, mending handphone saya jadul tapi bisa kayak handphone telepon. Terus saya bilang, masa bisa pakai handphone di sini kan nggak ada sinyal. Dengan soknya mereka mengatakan, di mana orang bisa beli sinyal? Sinyal dibeli. Handphonenya bisa dibeli. Sinyal mana bisa dibeli? Saya diajak ke rumah penduduk. Waktu saya masuk ke rumah penduduk, itu kulkasnya double pintu kayak begini nih. Itu. Bisa punya 3. Saya lihat colokan listriknya mana. Mereknya sih gar-gar, eta pasti buka. Jadi lemari baju. Lemari baju paling mahal di dunia. Rekan-rekan, Anda boleh punya motor yang paling baik, setrika yang paling bagus, setrikanya pakai remote begitu. Tapi kalau nggak terhubung dengan apa? Listrik. Meaningless. Kita boleh punya mobil yang paling terhebat, motor yang paling hebat, tapi kalau nggak ada bensin, kita yang bawa motor, bukan motor yang bawa kita. Sehingga prasyarat, apapun mereknya, itu harus punya relasi itu. Ini keyboard. Kasih orang. Main-main. Ini mau merek apapun, gak ada colokannya. Oh, saya takar kebak. Tak akan bisa. Sehingga jalan kepada berkat itu harus jalan kepada relasi. Nggak ada jendela, yang ada pintu. Itu kata-kata Alkitab. Sorry, saya ngomong agak belak-belakan ya, caranya rempet, nabrak aja lah. Yang kedua, menjalani relasi dengan Allah. Ada banyak orang Kristen setelah memiliki relasi dengan Allah, dia tidak memilih komit untuk hidup di dalam jalan Allah. Seakan-akan saya punya Allah, tapi Allah dijadikan aksesoris, saya jalan sendiri.
Kunci kepada berkat, hidup yang diberkati, tidak cukup hanya membangun relasi, tetapi menjalani itu relasi. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan ekspresi kasih. Kadang-kadang kita memiliki Allah, tetapi tidak hidup sesuai dengan jalan Allah. Dan apakah hidup yang seperti ini merupakan hidup yang bisa diberkati? Saya rasa bukan yang seperti itu. Hidup memiliki relasi dengan Allah berarti kita memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kerajaan Allah. Rome ini kan dikenal dengan Kingdom of God. Pertanyaannya, apakah hidup kita itu merupakan ekspresi Kingdom of God? Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau kita pergi ke Google, kemana? Saya tahun 2018 oleh anugerah Allah, saya pergi ke Silicon Valley, saya pergi ke Google. Saya ingin belajar leadership-nya. Saya gak mengerti mereka punya prinsip leadership itu. Orang yang menanamkan filosofinya itu gila betul-betul. Bayangkan kalau orang kerja 1 hari jadi staff di Google ya 8 jam. Lalu mereka baru kerja 5 jam, mereka tuh sampai merasa berhutang 3 jam sama Google. Dan mereka akan bayar itu, akan kerja bagaimanapun sampai 1 hari itu 8 jam. Ya, bagaimana filosofi seperti itu bisa? Nah, kalau kita masuk dalam perusahaan-perusahaan besar yang seperti begitu ya, mereka punya gaya hidup yang sama. Kalau umpamanya kita bertemu dengan seorang staf dari Sony, gaya hidup itu akan menunjukkan gaya hidup bagaimana Sony dari Jepang. Itu yang dimaksud menjalani hidup sebagai satu gaya hidup. Ekspresi daripada relasi kita dengan Allah. Ada banyak orang memiliki relasi tetapi tidak menjalani hidup seperti relasinya dengan Allah. Saya pikir hal yang kedua penting. Dan yang ketiga, kalau itu dijalankan secara konsisten, tetap, maka dampak itu akan mulai muncul. Olahraga itu tidak akan pernah dirasakan manfaatnya kalau hanya sesekali. Tetapi kalau konsisten. Makan yang sehat, bukan makan satakar kebab. Ini kok sanu ya. Sampai jalan tol GLM. Makan yang teratur. Tidur yang sehat, bukan masalah panjang, pendek, tetapi tidur yang teratur. Dan itu konsisten terus dilakukan. Berkat-berkat Allah itu akan menjadi sesuatu yang intens, menjadi bagian kita. Dikatakan hidup sejahtera, diberkati, itu karena masalah komitmen untuk kita melakukannya tiap-tiap hari. Pakar itu karena intens, konsisten terus melakukannya, bukan karena sesekali. Manusia disebut jahat bukan karena kejahatan yang satu kali, tapi kontinu berbuat jahat. Manusia disebut baik bukan karena kebaikan yang satu kali, tapi terus berbuat. Sekali lagi, walking in the chosen path berarti have relation with God, live in relation with God, constant. Nanti result, hasilnya itu akan nampak di dalam kita.